Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sandy Teka Pratama dengan nomor NIM 2008304037, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Faridho Fuad MPD. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada masa kejayaan nasional dan kolonialisme Belanda. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia perlu dipahami sejarah perjuangan bangsa untuk membentuk negara yang berlandasan kebersamaan untuk menyejahterakan bangsa di samping berfungsi memahami Pancasila secara utuh dan lengkap. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada masa 350 tahun Indonesia dijajah Belanda. Pernyataan bangsa Indonesia dijajah selama 350 tahun perlu ada penelusuran kembali untuk membuktikan kebenarannya. Tidak hanya melalui pendekatan politik, akan tetapi perlu juga pendekatan secara hukum. Selanjutnya, identitas nasional. Identitas nasional merupakan jati diri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada historis, sosiologis, dan politis. Konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jelasnya, konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku mulai 5 Juli 1959, di mana konstitusi ini termasuk dalam konstitusi tertulis. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik itu merupakan kebijakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan negara khususnya dalam bidang hukum mengenai hukum yang akan berjalan. Selanjutnya, sosiologis. Sosiologis itu merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Selanjutnya, hak dan kewajiban. Singkatnya, hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Sedangkan kewajiban itu suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan. Sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia. Sumber historis itu merupakan perjuangan penegakan hak asasi manusia yang terjadi di dunia barat atau Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17. Sumber sosiologis itu munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Sedangkan sumber politik itu mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi Pancasila. Demokrasi itu merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan Pancasila itu berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi, demokrasi Pancasila adalah sebuah faham demokrasi di mana yang bersumber dari kepribadian dan falsafah bangsa Indonesia. Implementasi demokrasi. Implementasi demokrasi itu penerapan atau pelaksanaan aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Jadi, kesimpulannya, negara demokratis didasari oleh sistem perwakilan demokratis yang menjamin kedaulatan rakyat. Keterwakilan atau representasi dibedakan menjadi 2 hal, yaitu perwakilan politik dan perwakilan fungsional. Oke, selanjutnya penegakan hukum. Penegakan hukum itu merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum itu ada permasalahan dan konsep. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara.
Itu suatu cara bagi Indonesia untuk melihat keadaan dirinya sendiri secara geografis sebagai suatu kesatuan yang utuh, dengan di dalamnya terkandung unsur-unsur seperti ideologi, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara ini ada konsep, faktor, unsur, dan urgensi. Selanjutnya, konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Apa sih ketahanan nasional itu? Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala macam bentuk tantangan, gangguan, atau ancaman maupun hambatan yang datang dari luar ataupun dari dalam. Dan yang terakhir yaitu anti korupsi. Di sini saya akan menyimpulkan saja bahwasanya korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negara ini. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.